Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan sejahtera. Kita berjumpa lagi dengan program Satu Hati dari GKJ Condong Catur. Sapaan Tuhan tiap pagi, Rabu 9 Maret 2022. Kita awali perjumpaan kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan atas berkat, anugerah dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Hingga saat ini kami boleh menerima hari baru dari Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu untuk bekal kami melakukan kegiatan pada hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, Satu Hati pagi ini mengambil tema disayang atau dikasihi. Bahan bacaan akan diambil dari kitab Yeremia bab 31 ayat 1 sampai dengan 4 yang akan dibacakan oleh adik Sandi, Jemaat Pelayanan Remaja GKJ Condong Catur. Silakan adik Sandi. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Yeremia 3 ayat 4 yang demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan mengasihi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tarian-tarian orang yang bersukaria. Demikian firman Tuhan. Terima kasih adik Sandi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, dalam bahasa Yunani dan dari bahan bacaan yang lain, ada 4 kata yang dapat digunakan untuk mengungkapkan cinta atau kasih sayang, yaitu eros, storge, philia, dan agape. Eros mengacu pada cinta yang romantis atau seksual. Ini adalah hadiah Tuhan kepada pasangan yang sudah menikah, sehingga bisa mengungkapkan cinta satu dengan yang lain. Cinta ini memang tidak muncul di Alkitab. Pada prinsipnya, kasih eros ini baik, sebab Allah sendiri yang memberikannya. Eros bukan sesuatu yang najis, tetapi kasih eros dapat menjadi sumber dosa apabila dilepaskan dari prinsip-prinsip iman kepada Allah. Yang kedua, storge. Storge adalah kasih yang timbul karena adanya ikatan keluarga, misalnya seorang anak kepada orang tua, kakak kepada adik, dan sebagainya. Kasih ini terbatas pada lingkungan keluarga, sehingga bersifat eksklusif atau tertutup untuk kalangan sendiri, dan menutup kemungkinan untuk mengasihi anggota kelompok yang lain. Kemudian yang ketiga, philia adalah kasih persahabatan atau kasih persaudaraan. Kasih ini terbatas pada hubungan sahabat dan sifatnya bersyarat, yaitu akan mengasihi apabila dikasihi, menghormati apabila dihormati. Eros, storge, dan philia, ketiga jenis kasih ini ada dalam diri setiap manusia, hanya kadarnya saja yang berbeda, dan semuanya baik karena ketiganya adalah anugerah Tuhan juga. Kesamaan dari ketiga jenis kasih ini adalah ego atau keinginan manusia yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya bisa menjadi sumber dosa jika dilepas dari prinsip-prinsip iman kepada Allah dan lebih mementingkan ego manusia. Bisa berubah menjadi mengumbar hawa nafsu, pilih kasih karena yang satu lebih pintar, lebih menurut, sementara yang lain bodoh dan membangkang. Lebih suka kepada si A karena dia lebih menghargai diri kita dan membenci si B karena dia banyak mengganggu kepentingan dan kebebasan kita. Lebih senang masuk kelompok tertentu karena satu selera, sementara menganggap kelompok lain tidak layak ada, dan sebagainya. Nah,
Yang keempat adalah agape. Kata agape menunjuk pada kasih yang sifatnya tulus, tidak mengharap balas jasa, kasih yang tidak bersyarat. Kasih agape adalah kasih yang rela mengorbankan dirinya bagi orang yang dikasihi. Agape merupakan cinta yang tertinggi. Cinta ini tidak lagi tergantung kepada bakat, kualitas-kualitas yang ada di dalam pribadi orang lain, misalnya cantik, lembut, ramah, pengertian, dan sebagainya. Tidak memandang orang lain terbatas sebagai pribadi yang lain, melainkan melihat orang lain sebagai bagian dari diri sendiri. Gabriel Marcel, seorang filsuf Perancis, membahasakannya dengan ungkapan, "Aku dan engkau menjadi kita." Dalam konteks ini, aku melihat diriku di dalam dirimu, dan aku menemukan engkau di dalam diriku. Di sini, cinta agape merupakan cinta yang sanggup menderita dan berkorban, sebab engkau adalah bagian dari aku atau diriku, dan demikian juga sebaliknya. Ia keluar dari ego dan terarah serta terbuka kepada yang dicintai. Cinta agape melampaui jenis kelamin, cantik atau jelek, kaya atau miskin, pintar atau bodoh, dan mengatasi segala tembok-tembok pemisah seperti perbedaan agama, suku, budaya, dan sebagainya. Kasih agape inilah yang semestinya menjadi pedoman bagi kita sebagai manusia yang sudah menerima kasih agape dari Allah melalui putranya Tuhan Yesus. Tentunya tidak mau hanya tinggal di level eros saja. Manusia memiliki keinginan dan kemampuan untuk meraih sesuatu yang lebih. Usaha untuk melatih diri sangat dibutuhkan untuk sampai pada kedalaman jiwa atau kedalaman hidup. Pemikiran-pemikiran positif tentang orang lain, tidak hanya sekedar cantik, ganteng, jelek, lawan jenis, dan lain sebagainya, akan membantu dalam usaha memurnikan eros, storge, dan filia sehingga menjadi agape. Mengikut Yesus tidak hanya sekedar memilih disayang atau dikasihi, tetapi lebih dari itu, yaitu mewujudkan agape. Tidak hanya sekedar menerima dan konsumtif, tetapi memberikan agape, kasih yang membuang semua ego kita, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak pernah surut, dan kasih yang membangun. Itulah pengajaran Yesus tentang kasih dalam Yeremia 31 ayat 1 sampai dengan 4. Memang tidak mudah. Sekali lagi, melatih diri sangat dibutuhkan, dan pasti Tuhan Yesus dengan kasih agape-Nya akan memampukan kita. Amin. Kita akhiri dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Mampukanlah kami untuk memurnikan eros, storge, dan filia menjadi agape yang aktif dan menciptakan kesejahteraan bagi sesama dan lingkungan. Amin.